Halo semuanya, kami dari kelompok 6 ingin membahas persoalan Kabinet Ali Sastro Amijoyo II. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Andina Aulia Putri. Saya Anissa Aulia Abidin. Saya Kelan Celia Lini. Saya Hafiz Dasuki. Dan saya Putri Ayudia Ningrum. Ali Sastro Amijoyo memimpin kabinet sebanyak 2 kali. Kita sudah gak asing dengan nama Ali Sastro Amijoyo. Ali Sastro Amijoyo memang pernah menjadi Perdana Menteri sebelumnya. Itu sebabnya kabinet yang dipimpinnya disebut sebagai Kabinet Ali Sastro Amijoyo I dan Kabinet Ali Sastro Amijoyo II untuk membedakan masa jabatan keduanya. Kabinet ini berlangsung selama 1 tahun, tepat pada tanggal 24 Maret 1956 hingga 14 Maret 1957. Setelah Kabinet Ali Sastro Amijoyo I terpaksa mengembalikan mandat kepada Presiden dan digantikan dengan Kabinet Burhanuddin Haraha pada tahun 1955 hingga 1956. Barulah setelahnya, Ali Sastro Amijoyo memimpin kabinet kembali yang akhirnya dikenal dengan nama Kabinet Ali Sastro Amijoyo II. Lalu, di slide selanjutnya ini menjelaskan mengenai susunan kabinet. Susunan kabinet Ali Sastro Amijoyo II dipimpin oleh Perdana Menteri yaitu Ali Sastro Amijoyo itu sendiri yang berasal dari Partai PNI. Lalu terdapat wakilnya yaitu Muhammad Roem yang berasal dari Masyumi dan Idham Khalid yang berasal dari Partai Nahdlatul Ulama. Lalu terdapat juga Menteri Dalam Negeri yang dipimpin oleh R. Sunarjo yang berasal dari Partai Nahdlatul Ulama dan Menteri Luar Negeri yang dipimpin oleh Ruslan Abdul Ghani yang berasal dari Partai PNI yang menjabat sampai dengan 28 Januari yang kemudian digantikan oleh Ali Sastro Amijoyo. Selanjutnya, terdapat jumlah kementerian pada Kabinet Ali Sastro Amijoyo II yang berjumlah 22 kementerian, yaitu yang pertama Menteri Luar Negeri oleh Ruslan Abdul Ghani, yang kedua Menteri Dalam Negeri oleh Sunarjo, yang ketiga Menteri Pertahanan oleh Ali Sastro Amijoyo, yang keempat Menteri Kehakiman oleh Muljatno, yang kelima Menteri Penerangan oleh Sudipjo, dan yang keenam Menteri Keuangan oleh Yusuf Wibisono. Susunan kabinet selanjutnya, yang ketujuh ada Menteri Perekonomian Burhanuddin, yang kedelapan ada Menteri Muda Perekonomian Hans Ferdinand Umbas, yang kesembilan ada Menteri Pertanian Eni Karim, yang kesepuluh ada Menteri Muda Pertanian Seci Marhaban, yang ke-11 ada Menteri Perhubungan Sungjar, yang ke-12 ada Menteri Muda Perhubungan A.S. De Rosari atau Albertus Bantaran De Rosari, yang ke-13 ada Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Pangeran Muhammad Nur, yang ke-14 ada Menteri Agraria A. Suhardi atau Agustinus Suhardi. Yang ke-15 ada Menteri Sosial Fata Jasin. Yang ke-16 ada Menteri Tenaga Kerja Sabila Rasyad. Yang ke-17 ada Menteri Pendidikan Kebudayaan Sandrino Mangun Pranoto. Yang ke-18 ada Menteri Kesehatan Hadrianus Sinaga. Yang ke-19 ada Menteri Agama Muhammad Ilyas. Yang ke-20 ada Menteri Negara Urusan Perencanaan Juanda. Yang ke-21 ada Menteri Urusan Umum Rusli Abdul Wahid. Yang ke-22 ada Menteri Negara Urusan Veteran Dahlan Ibrahim. Selanjutnya ada program kerja Kabinet Ali Sastro Amijoyo II. Program kerja yang pertama adalah pembatalan seluruh perjanjian KMB secara sepihak. Di Kabinet Ali yang pertama, ada program kerja tentang mempercepat peninjauan kembali perjanjian konferensi meja bundar atau KMB dan menghapus perjanjian yang merugikan negara. Nah, peninjauan tersebut sudah terlaksana. Jadi, program kerjanya sekarang adalah menyelesaikan pembatalan seluruh perjanjian KMB secara unilateral atau bisa dibilang secara sepihak. Kabinet ini juga mengadakan tindakan untuk menampung akibat dari pembatalan perjanjian KMB. Pembubaran KMB ini adalah sebuah prestasi dari Kabinet Ali Sastro Amijoyo II. Program kerja yang kedua adalah memperjuangkan masalah Irian Barat. Perjuangan Indonesia untuk membebaskan Irian Barat dari Belanda telah menjadi perhatian sejak kabinet pertama di Indonesia pada 1950. Semua kabinet memperjuangkan agar Irian Barat atau sekarang Irian Jaya menjadi bagian dari NKRI. Meski kasus pembebasan Irian Barat ini telah diangkat pada saat konferensi Asia Afrika, namun, usaha ini belum juga berhasil. Di Kabinet Ali Sastro Amijoyo II ini, perjuangan untuk mewujudkan kekuasaan Republik Indonesia atas Irian Barat masih terus diupayakan. Selain itu,
Kabinet ini juga membuat program kerja berupa pembentukan Provinsi Irian Barat. Selanjutnya, program kerja yang ketiga adalah memulihkan negara dari berbagai aspek. Kabinet Ali Sastroamidjojo II memiliki program kerja pemulihan keamanan yang sempat kacau, dikarenakan terdapat banyak golongan yang memberontak terhadap negara. Selain itu, kabinet ini juga menargetkan pemulihan ketertiban, ekonomi, pembangunan, industri, perhubungan, pendidikan, dan pertanian. Program kerja yang keempat adalah melaksanakan keputusan Konferensi Asia Afrika atau KAA. Pencetus KAA atau Konferensi Asia Afrika adalah Ali Sastroamidjojo. Kabinet Ali II ini memiliki target untuk melaksanakan keputusan Konferensi Asia Afrika atau KAA yang dilakukan pada 1955 lalu. Jatuhnya Kabinet Ali Sastroamidjojo II. Kejatuhan Kabinet Ali Sastroamidjojo II dikarenakan pecahnya koalisi antara PNI dan Masyumi, sehingga Masyumi menarik semua menterinya dari Kabinet Ali Sastroamidjojo II. Kegagalan ini membuat Kabinet Ali Sastroamidjojo II mengembalikan mandatnya ke Presiden pada tanggal 9 April 1957 dan digantikan oleh Kabinet Juanda. Jadi kesimpulannya, pemenang pemilu 1955 adalah Partai PNI yang dipimpin oleh Ali Sastroamidjojo yang membuatnya dipercaya untuk menjadi Perdana Menteri untuk kedua kalinya. Tetapi pecahnya koalisi antara PNI dan Masyumi membuat jatuhnya kabinet ini.